Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Setiap hari adalah kesempatan bagi kita untuk membuktikan atas jawaban ya, atas panggilan Tuhan untuk menjadi pembawa kesembuhan bagi mereka yang terluka, menyatukan bagi mereka yang hancur, dan membawa pulang mereka yang tersesat kepada kasih Tuhan yang sungguh tak terbatas itu. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kasih setia, Engkau telah memanggil Santo Fransiskus untuk menghidupi kemiskinan dan kerendahan hati Kristus yang rela mengorbankan dirinya demi manusia. Semoga kami pun dimampukan untuk mengikuti putramu dan bergembira dalam karya cinta kasih bagi sesama di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia yang merupakan sumber dari kasih setia, membawa damai bagi manusia dan alam semesta. Semoga teladan yang sama yang pernah diajarkan oleh sang guru kita, oleh pribadi Santo Fransiskus dari Assisi yang kita peringati hari ini, mengajak Anda, saya, serta kita semua untuk semakin mencintai alam ciptaan dan memeliharanya bagi kebaikan sesama. Saksi iman berarti Anda dan saya serta kita semua mampu mendalami, menghidupi, dan menjadi saksi peristiwa hidup bersama Yesus yang membawa sukacita. Saksi Kristus berarti Anda dan saya serta kita semua berani mewartakan yang dialami, mewartakan pengalaman perjumpaan Anda, saya, serta kita semua akan pengalaman kasih Allah yang tak terbatas itu, demi pertumbuhan iman itu. Maka mestinya sebagai bentuk bukti kita beriman dan berani menjadi pribadi yang bersaksi akan kasih Allah, yaitu kita tidak takut untuk bersaksi dan mewartakan kerajaan Allah di dalam tingkah laku kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana ditegaskan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Kita semua selalu diingatkan bagaimana kita harus tulus dalam berbuat, juga tulus di dalam menerima pertolongan. Jangan menjadikan kesempatan sebagai sarana untuk pemuasan apa yang menjadi kehendak kita, meskipun seringkali hal itu adalah sesuatu yang menarik yang membuat kita membawa pada kebahagiaan yang sesaat sifatnya. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, di dalam Injil suci menurut Lukas, kasih kepada Allah dapat dibahasakan dengan perbuatan fisik dan juga sikap rohani, yaitu mendengarkan sabdanya, mengingat dan melaksanakan di dalam perjalanan persiaran hidup kita sehari-hari. Iman akan semakin berbuah jika segala sesuatunya yang kita lakukan bersumber dari sabdanya dan kemudian terungkap secara nyata di dalam perbuatan kita sehari-hari.
Kebaikan yang kita buat mestinya selalu menjadi ekspresi nyata atas apa yang kita imani, bukan karena sekedar ingin mendapatkan pujian ataupun kemuliaan ataupun kebaikan dari sesama kita, tetapi hendaknya kita melakukan segala sesuatu yang baik karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita dan memberikan kebaikan di dalam persiaran hidup kita. Jangan sampai kemampuan kita untuk berbuat baik dan benar serta bijaksana menjadikan kita sombong di dalam hidup rohani. Tetapi pengalaman hidup dari hari ke hari membuat kita semakin rendah hati dan menyadari bahwa Dialah yang paling besar, Dialah yang paling berani mencintai, Dialah yang patut dan pantas untuk diandalkan di dalam perjalanan persiaran hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Fransiskus dari Assisi mengajarkan agar Anda, saya, serta kita semua senantiasa menjadi perantara pembawa damai. Untuk menjadi pembawa damai, tentu kita harus berdamai dengan persoalan dan masa lalu yang ada pada diri kita. Maka maafkanlah masa lalu yang tidak berkenan dan jadikanlah diri kita pembawa damai dan menjadi berkat bagi setiap orang di dalam perjalanan hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.